Indonesia dari Seberang Batas ini adalah sebuah proyek pribadi saya untuk mempelajari apa makna Indonesia dan apa maknanya menjadi orang Indonesia. Nah, saya mulai perjalanan ini dari negara tetangga yang dekat sekaligus yang paling asing buat kita, yaitu Papua Nugini. Sejak dulu saya selalu tertarik ya dengan garis batas kita yang cukup aneh. Di ujung timur negara kita ini ada satu garis lurus yang buat kebanyakan kita, terutama buat saya, ini adalah satu garis yang sangat misterius gitu. Kenapa ada garis batas yang lurus begini dan apa yang ada di situ? Dari perjalanan di Papua Nugini itu saya menemukan banyak sekali serpihan sejarah negara kita yang saya dulunya nggak pernah tahu gitu, dan banyak sekali misteri tentang Indonesia, bagaimana negara ini terbentuk, bagaimana kemudian nasionalisme negara ini terbentuk. Kejutan yang berkesan adalah banyak orang Papua Nugini yang mengira Indonesia adalah negara komunis. Jadi ini adalah satu hal yang menarik ya. Orang Indonesia sangat ignorant ya, hampir tidak tahu sama sekali tentang Papua Nugini. Ketika saya bilang kepada teman-teman, saya mau berangkat ke Papua Nugini, banyak teman yang nanya, itu provinsi Papua atau Papua Barat? Ya. Kemudian kalau di Papua Nugini kebalikannya, mereka tahu Indonesia, tapi image tentang Indonesia di situ adalah menakutkan. Jadi banyak orang yang orang Papua Nugini mengasihani saya gitu, kasihan kamu ya tinggal di negara komunis gitu. Ini yang menunjukkan betapa asingnya ya satu sama lain antara Indonesia dan Papua Nugini. Jadi hubungan antara dua negara ini selama berpuluh-puluh tahun memang sangat dingin, interaksi sangat terbatas, bahkan hingga hari ini pun tidak ada penerbangan langsung antara dua sisi Papua. Ya, jadi dari Jayapura sampai Port Moresby itu nggak ada penerbangan. Orang kalau Jayapura kalau mau terbang ke Port Moresby susah sekali ya, mereka nyebrang ke Vanimo dulu baru bisa terbang atau lewat Bali atau Australia, ya kan? Jadi susah sekali. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita negara tetangga yang benar-benar asing satu sama lain. Interaksi sangat terbatas antara dua negara ini. Ada kecurigaan satu sama lain yang baru belakangan ini berusaha dicairkan ya melalui hubungan people to people. Dan saya merasa kejutan-kejutan yang saya temukan di Papua Nugini adalah bagaimana cara mereka memandang Indonesia yang ternyata menarik sekali. Ada yang ketakutan, tapi orang-orang yang udah pergi ke Indonesia itu udah kayak membayangkan betapa makmurnya Indonesia gitu kan. Buat kita mungkin kita nggak membayangkan bahwa Merauke kota yang makmur, tapi buat orang-orang perbatasan di Papua Nugini itu kalau mereka menceritakan tentang Merauke itu udah seperti bercerita tentang New York gitu, sangat-sangat modern, metropolis dan sebagainya. Saya orang Indonesia yang waktu itu belum pernah ke Merauke aja udah jadi kepingin untuk pergi ke Merauke dari cerita-cerita mereka yang sangat fantastis tentang Merauke. Jadi yang saya dapatkan adalah bagaimana kita satu sama lain saling membayangkan ya, mengimajinasikan satu sama lain, dan banyak imajinasi itu yang terkadang jauh sekali dari kenyataan, banyak imajinasi itu yang terkadang bombastis, tapi itu menarik ya, namanya ketika kita tidak berinteraksi satu sama lain ya akhirnya yang ada itu memang hasil dari fantasi, dari dugaan dan imajinasi. Jadi dari Papua Nugini saya pergi ke Belanda. Di Belanda saya fokus, selain belajar tentang sejarah awal terbentuknya Republik ini, saya juga belajar tentang diaspora. Dan bagian ketiga dari serial ini adalah tentang Suriname. Jadi waktu saya berada di Belanda, saya bertemu dengan orang-orang Jawa Suriname yang di situ, dan mereka menceritakan bagaimana orang Jawa di Suriname masih mempertahankan tradisi Jawa dengan kuat. Jadi di kalangan Muslim Jawa Suriname itu ada dua golongan. Sebagian mereka sholatnya menghadap kiblat ke arah barat, dan sebagian lagi ke arah timur gitu. Dan mereka yang sholatnya menghadap ke barat itu alasannya adalah nenek moyang mereka di Jawa dulu sholatnya ngadep ke barat. Jadi sampai di Suriname mereka tetap sholat ngadep ke barat. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang menarik, bagaimana
kaum diaspora bisa menggenggam identitas sekuat itu. Dan itu yang membuat saya kemudian memutuskan untuk pergi ke Suriname untuk belajar tentang diaspora Jawa di Suriname. Kebetulan saya juga selain sebagai diaspora, saya juga dulu besar di Jawa, jadi saya bisa bahasa Jawa dan sangat mudah bagi saya untuk masuk ke dalam masyarakat mereka. Jadi saya sudah dianggap sebagai orang yang pulang gitu. Dan saya juga merasa pulang karena saya bisa berbicara bahasa Jawa lagi dengan mereka dan saya lebih mengerti tentang tradisi Jawa yang dulunya saya nggak ngerti gitu ya. Waktu kecil saya juga punya selamatan ya kan, menggelar selamatan untuk sunat. Justru di Suriname saya belajar apa itu makna dari rakitan-rakitan selamatan itu. Jadi kayak saya justru belajar kejawaan saya di Suriname. Dan dari situ ya saya belajar banyak tentang bagaimana sih kita memahami apa itu identitas, apa itu tanah leluhur, apa itu kerinduan pada tanah leluhur, dan apa itu pulang. Jadi banyak sekali dimensi tentang identitas yang saya temukan dan saya belajar banyak tentang Indonesia dari perjalanan ini. Dan ini yang dibagikan melalui serial Indonesia dari Seberang Batas. Saya selalu menggabungkan perjalanan saya dengan unsur sejarah, antropologi, dan politik. Jadi saya selalu memperkaya referensi dari buku-buku yang lain maupun hasil riset yang lain, sehingga sudut pandang ini bukan hanya sudut pandang personal ya, bukan hanya dari apa yang saya lihat dan saya alami, tapi bagaimana kita benar-benar memahami fenomena yang kita dapatkan di lapangan. Gitu loh. Jadi sumber materinya sangat banyak di sini.